Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 27. Hujan masih begitu deras menampar-nampar jendela mobil Kia Sportage Donker saat memasuki halaman pesantren, sesuai instruksi Google Maps. Setelah Friska menyentuh pundaknya beberapa kali, Mazarina terbangun dan melihat bayangan kediamannya dari kaca yang berembun. Ia masih pening karena darah rendah. Sisa kantuk membuat pandangannya tidak fokus. Ia berterima kasih pada mereka yang sengaja mengantar sampai ke Tegal Klopo, sebab kondisi fisiknya yang melemah. Seseorang membukakan pintu mobil dan menenteng payung. Petir menggelegar, hawa dingin merayapi seluruh tubuhnya membuat Mazarina lekas turun. Ia ingin mengelak saat menyadari Juanlah yang memayungi tubuhnya di balik derasnya hujan. Apalah daya, hanya ada satu payung di antara mereka. Mau tak mau Mazarina menjajari langkah Juan dengan cepat hingga ke tepi rumahnya. Lelaki itu menginstruksinya agar segera masuk rumah karena hawa begitu dingin. Tidak baik untuk tubuh yang sedang lemah. Ia juga mengangsurkan tas kresek putih berisikan botol kecil. Ini vitamin buat kamu, jangan lupa sebelum tidur diminum ya, katanya sebelum ia kembali turun menerobos hujan menuju mobil. Mazarina bergeming di ambang pintu rumahnya, menunggu mobil itu menghilang dari halaman pesantren, menatap punggung Juan dengan pandangan beku, hingga ia sama sekali tak menyadari jika momen malam itu telah meninggalkan tanda tanya besar bagi dua perempuan yang duduk di sudut lain teras rumahnya. Mereka adalah Afi dan Yusari. Saat aku terbangun di sepertiga malam, botol kecil dalam tas kresek itulah yang pertama kali menyita perhatianku. Masih kuingat bagaimana caranya saat menyerahkan itu. Ada cemas dan iba yang mewarnai matanya. Sekilas menyapu teras rumahku dengan seksama, melirik ambang pintu yang nihil tanpa siapapun menungguku di sana. Seolah ia menyimpan tanya yang menggantung di mimik wajahnya. Beberapa detik kemudian, mataku menemukan paperback basah bertuliskan DN Blue yang tergeletak di dekat pintu. Siapa yang menaruhnya di situ? Mungkin aku terlalu ngantuk sampai tak menyadari kapan barang itu datang. Segera ku hampiri dan mengecek isinya yang ternyata cardi merah berkerah panjang yang sempat aku sentuh di gerai Juan kemarin. Aku mengelusnya perlahan, mematut diri depan cermin. Ambil saja kalau kamu suka. Suara-suara dan apresiasinya dalam perjalanan kemarin mengalun dalam benakku bersamaan dengan cardi merah yang kutempelkan pada tubuhku. Kembali aku termangu di tepi ranjang, merengkuh handphone dari dalam tasku yang ternyata di dalam sana sudah kutemukan satu grup baru bernama Tim Fashion Show. Ada 5 nomor dalam grup itu. Adminnya adalah Friska. Anggotanya termasuk aku dan tentu saja Juan. Ku pejamkan mata sejenak. Kenapa ini begitu rumit? Hasratku tentang terwujudnya cita-citaku di masa lalu rupanya harus terbentur dengan orang di masa lalu juga.
Siapa sangka perasaan anak muda dengan hati yang berbunga-bunga bisa kucicipi lagi 7 tahun kemudian. Aku benci jika harus menyukai caranya mengapresiasi, selera humornya dan caranya berkomentar. Aku benci ketika aku pun nyaman berbincang-bincang dengannya hingga melupakan usia dan kepantasan. Aku kembali mengecek pesan-pesan yang masuk. Di antaranya terselip pesan Mas Afas yang berisi, "Sayang, bagaimana jalan-jalan hari ini?" Segera aku balas WA itu. Ada banyak pengalaman, kapan-kapan aku cerita. Lalu aku scroll lagi pesan yang lain dan aku temukan satu pesan dari nomor tanpa nama. Kupicingkan mata, kulirik display picture pengirim WA tersebut. Ia berdiri di depan jembatan Brooklyn di bawah semburat langit senja. Itulah Juan. Ku baca pesannya dengan menahan nafas. Jemari-jemariku terasa gemetar. Sejak pertemuan itu, aku sudah berniat tak ingin mengfollow IG-nya. Kenapa justru malam ini ia dapat mengirim pesan sebanyak ini dengan mudahnya langsung ke WhatsAppku? Bajumu basah karena hujan semalam, jangan lupa segera ganti ya. Oh iya, vitaminnya sudah diminum. Jemariku bergeming. Handphone aku kembalikan ke dalam tas. Kusingkirkan tas itu jauh-jauh dari jangkauanku. Aku takut membalas pesan itu jika nantinya kami akan saling berbalas-balasan tiap waktu, tanpa satu orang pun yang dapat mencegahnya. Lalu aku bangkit mengambil air wudhu untuk segera memimpin mujahadah dan sholat subuh di pondok. Usai sholat subuh, aku terlelap kembali ke dalam selimut hingga matahari sudah naik lebih dari 1 tombak. Aku baru saja terbangun kembali dan mencuci muka. Di luar sudah ketemukan Mbak Lina membawa catatan yang aku tanyakan tempo hari. Ia melaporkan ada beberapa saja barang yang siap diangkut untuk pameran 3 hari kemudian. Untuk mukunannya sudah jadi 3 model, Neng. Tasnya baru dijahit, katanya. Mukunannya disimpan saja. Kita fokus pameran dress saja. Oh, gini. Pada awalnya aku memang ingin memamerkan mukena syar'i pada pameran esok. Karena sudah terlalu sering orang fokus membuat framing di sana syar'i, sementara mereka lupa bahwa yang benar-benar harus diperhatikan dalam kesyarian adalah mukena. Jika busana muslim dan bentuk jilbab tidak bisa diartikan seragam, ada banyak persepsi majemuk di luar sana tentang merepresentasikan makna busana yang muslim. Namun mukena adalah salah satu hal argen yang dalam penentuan bentuknya berkaitan dengan ilmu fikih mazhab Syafi'i. Muslimah di era modern hanya fokus pada kata busana syar'i. Tidak semua di antara mereka mau berpikir kritis bahwa pemaparan aurat dalam agama itu berkaitan erat dengan ritual ibadah. Jika mengenakan mukena potongan, beberapa bagian tubuh berpotensi mudah tersibak atau nampak dari samping. Sering juga bentuk mukena tidak dilengkapi dengan penutup bagian dagu. Belum lagi jika yang memakai mukena membiarkan bagian depan menyibak hingga menutupi kening di saat sujud. Semakin sulit untuk mewujudkan keabsahan dalam gerakan sholat. Itulah sebabnya kenapa banyak pesantren berupaya menggalakkan pemakaian mukena terusan pada santri-santrinya. Meski tidak serta-merta mukena potongan dianggap tidak sah secara mutlak, karena tergantung cara pemakaian juga. Lalu aku berniat membawa pemahaman itu naik ke panggung. Untuk kedepannya aku selipkan buku saku tentang tata cara wudhu dan bersuci yang mudah difahami secara gratis dalam tas mukena. Tetapi kata Friska, busana untuk ibadah kurang cocok dipamerkan esok hari. Jadi aku terpaksa mengurungkan niat itu. Di sela-sela obrolanku dengan Mbak Lina di telepon, pandanganku berhenti pada tas kresek hitam berisikan kotak yang bertengger di antara barang-barang yang dibawakan Juan semalam. Itu amanat mertua untuk bunyi kerapat yang gagal aku sampaikan kemarin. Buru-buru aku membukanya.
Ternyata lumpia Makassar Kelapa Gading itu telah basi karena tekanan udara yang tak stabil. Kugigit bibir bawah menahan kecewa. Kini mau tak mau aku harus bertanggung jawab untuk matur pada mertua bahwa amanahnya gagal aku sampaikan. Tidak mungkin aku bisa membelinya di sekitaran Purworejo Magelang, karena lumpia itu memang oleh-oleh dari wali santri yang datang dari Makassar. Akhirnya aku putuskan untuk suan Umi dan ingin kuceritakan apa adanya. Meski mertuaku bukan orang yang garang, bukan orang yang suka marah-marah tak menerima alasan. Tapi pandangan matanya ketika kecewa mendengar sesuatu cukup membuatku gemetaran. Oleh sebab itu, aku sedang mengumpulkan keberanian untuk melaporkan keteledoran ini. Aku berjingkat-jingkat menuju dalam kesepuhan, membuka pintu dengan pelan. Suatu kebiasaan yang aku lakukan ketika masuk ke sana adalah mengucap salam dengan lirih. Rupanya Umi dan Abah mertua sedang duduk di ruang tamu. Suara Mas Afas muncul dari loudspeaker HP dalam genggaman Umi. Aku turut menekuk kaki dan doprok duduk tak jauh darinya. Sengaja aku tinggalkan tas kresek bawaanku di luar pintu, demi turut mendengarkan suara itu. Alhamdulillah, Mi. Wayahipun sampun lahir. Begitu suara Mas Afas dari ujung sana. Gemetaran menjalari seluruh tubuhku hingga jemari kaki. Gigi-gigiku turut bergemelutuk mendengarkan berita itu. Antara rasa bahagia dan entah apa lagi, aku tak mengerti. Akhirnya, Alhamdulillah, Fas. Alhamdulillah, ya Allah. Suara Umi terdengar amat sumringah hingga matanya berkaca-kaca dan kristalnya hampir tumpah. Sampaikan salam Umi dan Abah untuk Mesyaroh ya. Jangan lupa makannya yang banyak ya. Sekarang kan gizinya dibagi 2 buat ibu dan bayi. Nanti setelah 2 hari harus segera pulang ke Tegal Klopo loh, Fas. Sudah banyak yang menunggu. Nggih, Mi, insya Allah. Salam Umi juga untuk Mbok Nyamai. Bilang matur nuwun, sudah rindu putrinya jadi menantu Umi. Suara Umi diwarnai tangis bahagianya. Sementara Abah mengelus pundak Umi tak kalah bahagia. Di mulutnya merapal alhamdulillah tanpa suara. Aku tak bisa melihat tawa sumringah itu, tangisan bahagia itu, suara menggebu-gebu itu. Aku belum pernah mendengarkan suara seriang ini selama hidup di Tegal Klopo. Lalu aku hanya terpaku. Tak tahu harus mulai dari mana hingga mereka menyadari kedatanganku. Menyapa dengan suara riangnya. Bertanya kenapa aku hanya duduk di dekat pintu tanpa bicara. Mendadak aku urungkan untuk matur soal amanah itu. Rasanya aku begitu malu mengutarakan keteledoranku sementara Mesyaroh baru saja menghadiahi kabar bahagia untuk mereka. Atau aku akan tampak konyol dan kekanakan. Mi, saya hanya ingin matur soal kelahirannya bayinya Mei. Alhamdulillah. Akhirnya alasan itu yang keluar dari mulutku demi menjawab pertanyaan Umi yang spontan. Aku menolak dengan halus ajakan beliau untuk sarapan di dalam kesepuhan. Dan aku segera pulang ke rumah, merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit kamar, meloloskan nafas yang sempat tersengal-sengal dan mengucap alhamdulillah. Aku harus bahagia untuk Mas Afas, untuk Umi dan Abah, untuk pesantren Tegal Klopo yang akhirnya memiliki keturunan meski itu bukan dari rahimku sendiri. Saat itu juga handphone dari dalam tasku berbunyi. Aku bangkit merengkuhnya dan gemetaran. Ya, assalamualaikum. Jawabku tanpa mengajak siapa penelponnya. Aku sudah menyiapkan mental demi mengucapkan selamat untuk Mas Afas dan Mai. Demi mendengarkan tawa bahagia Mei dengan tangisan bayinya dari ujung sana. Tapi ternyata suara di seberang sana justru laki lain dengan suara musik barat menggema di sisinya.
Zarin, kamu sudah minum vitamin? Atau perlu ke dokter? Aku terdiam seketika, masih kuingat mata cemasnya saat mengantarku semalam. Kulirik cardi merah yang tergeletak begitu saja di ranjang. Halo? Aku bahkan hampir lupa jika tubuhku masih lemas dan kepalaku sedikit pusing. Mungkin kecamu ini yang mengaburkan rasanya. Kini lelaki itu bertanya dengan nada penuh perhatian. Alhamdulillah, aku udah baik. Jawabku pada akhirnya. Sorry, aku hanya cemas soal kesehatanmu. Fashion show-nya 2 hari lagi ya. Kalau kamu sakit nanti kamu gak bisa hadir. Ia mencoba mengemukakan alasan. Kami sama-sama terdiam mendengarkan degup jantung masing-masing dari musik yang mengalun di belakangnya. Bisa kubayangkan ia membawa HP duduk di sofa berbulu itu di dalam gerainya yang nyaman, berlatar foto dirinya dalam balutan jas hitam penuh percaya diri dengan elegan. Sebelum bayangan dirinya menyeruak memenuhi benakku, aku ucapkan salam dan memutus sambungan untuk segera mengenyahkannya dengan menelpon suamiku sendiri. Mei Syarah. Mei begitu terkesan dengan cara Gus Afas memijit-mijit punggungnya tiap kali kontraksi, menyuapi air zam-zam jika ia haus, juga merapalkan sholawat hingga bayi perempuan itu lahir. Gus Afas hanya meninggalkannya ketika hendak sholat subuh. Mei tak menyangka dirinya akan sedekat itu hingga tak malu mengeden dan menjerit-jerit di hadapannya untuk melahirkan. Lalu setelah tubuhnya berpeluh, Gus Afas menyeka wajahnya dengan tisu, mengucapkan selamat bersama suara tangisan bayi yang memecah pagi. Mei memandangi wajahnya dari balik jendela, tampak kelelahan dalam balutan kemeja krem yang mulai kurang rapi. Ia lepas peci hitamnya dan membiarkan rambutnya terkena sinar matahari. Ia sedang berbicara dengan Umi dan abahnya melalui ponsel. Sesekali melirik Mei dan melempar senyum. Saat sang bidan datang membawakan bayi itu di samping Mei, Gus Afas menghampiri dan menempelkan HP ke telinganya. Bicaralah padamu Maza, ia ingin tahu kabarmu, katanya. Gemetaran Mei merengkuh ponsel itu, mengawali dengan salam yang penuh keraguan. Mbak Mei, selamat G, alhamdulillah ibu dan bayi sehat. Suara Mazarina terdengar tulus tanpa beban. Gini, matur nuwun doanipun, jawab Mei singkat. Karena kemudian Gus Afas memindahkan ponsel itu ke dekat suara tangis sang bayi, agar Neng Maza mendengar suaranya. Setelah itu, begitu lama Gus Afas meneruskan obrolan di luar sana hingga sang bayi sudah selesai minum ASI. Ia masih saja memegang HP-nya dan tertawa kecil entah mendengarkan apa. Mei Syarah sudah bisa menyaksikan hal itu. Ia memang istri kedua dan akan selalu menjadi nomor 2. Apakah ia tidak cemburu? Tentu saja ia memiliki rasa itu. Kini ia menyembuhkan cemburunya dengan memandangi wajah mungil berhidung mancung, bibir mungil mengatup entah mirip siapa, dan alis tebal dan kelopak mata yang lebar mirip ayahnya. Ia rengkuh tubuhnya semakin erat, menciumi pipi dan tangannya gemas, membisikkan sesuatu ke telinganya. Tahukah kamu nak, kelahiranmu di dunia ini telah mempererat cinta ibu dan ayah, menegaskan arti ibu bagi ayahmu, karena telah memberikan mimpi yang selama ini tak pernah orang lain berikan. Ia peluk bayi di samping tubuhnya hingga terlelap. Sejurus kemudian muncullah Mbak Nung di ambang pintu dan langsung mengatakan sesuatu. Suamimu itu keberben toh. Istrinya habis melahirkan malah telepon istri tua. Mbok yo ngayem-ngayem dhek sing entes lahiran. Ia lirik Gus Afas yang masih setia dengan ponselnya.
Tadi beliau nemenin dari bukaan 1 sampai lahir kok mbak. Filmnya tenang nih. Sebeli kuat ah. Nggih. Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Tapi mbak pengennya dia itu lebih mengerti kalau kamu itu sedang kesusahan dan berjuang. Jadi nelpon istri tuanya besok lagi, kan masih ada waktu lain. Mbak hanya terdiam. Wong datang ke dia juga baru sekarang toh. Malah kata Simbok kamu sudah buru-buru disuruh pulang. Kenapa nggak nunggu 41 hari saja seperti kelahiran pada umumnya? Itu karena Bu Nyai sudah menyiapkan syukuran di sana mbak. Karena mungkin banyak tamu yang ingin menjenguk. Oh ya wes kalau kamu nggak apa-apa. Pada sore harinya saat Bu Bidan sudah memperbolehkan Mei pulang ke rumah, Kang Badrun membantu mengusung barang-barang ke dalam mobil. Sementara Gus Afas menuntun Mei pelan-pelan duduk di kursi tengah dan Simbok menggendong bayi dengan selendangnya. Saat mobil itu melaju, Mei sempat mendengarkan nasihat Gus Afas untuk Kang Badrun. Sampean kudu golek calon istri yang mukafaah. Karena mukafaah itu mempengaruhi keselarasan dalam hidup dan memudahkan kamu dalam ibadah setelah nikah. Wong niat pernikahan itu adalah ibadah. Kalau sampai cintamu diprediksi dapat menghambat ibadah dalam pernikahanmu, kualitas imanmu menurun. Coba sampean pikir lagi. Itu cinta apa nafsu? Lelaki yang selalu sigap dan tangkas setiap kali ndereke Gus Afas itu mengangguk dengan penuh beban. Inggih Gus.